Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini kita akan membahas tentang keturunan Ibrahim, yaitu Israel. Israel itu adalah keturunan Ishak, keturunan Yakub. Yakub punya anak 12 menjadi suku Israel. Inilah keturunan yang menurunkan para nabi, bahwa sedangkan ibunya Israel, yaitu ibunya Ishak, adalah Sarah yang tinggal di Yerusalem. Kemudian Ibrahim juga punya istri yang kedua, namanya Hagar. Orang Islam menyebutnya Hajar. Tinggal di Mekah, dan anak-anaknya ini namanya adalah Ismail, dan keturunan beliau tinggal di Mekah. Kemudian yaitu Muhammad, yang dianggap sebagai nabinya orang Islam. Kemudian Muhammad ini punya anak namanya Fatimah, dan Fatimah ini istrinya namanya Ali, dan keturunan Ali inilah keturunan anak perempuan Nabi Muhammad inilah yang kebanyakan sekarang ini tinggal di Iran, ya. Orang Islam menyebutnya Syiah, tapi mereka menyebutnya adalah sebagai keturunan Rasulullah dari jalur Fatimah. Maka kalau kita lihat perang di Israel dan Iran ini sebenarnya ya masih jalur Ibrahim, tapi ibu yang berbeda. Dan nanti akhir zaman ada yaitu keturunan Ibrahim, istri yang ketiga yang namanya Ketura, yang disuruh berjalan ke timur terus menjauhi saudara-saudaranya, maka akan kembali ke Yerusalem, dan memasuki pintu timur. Jadi karena doa Ibrahim ini doa pada Allah, maka keturunannya akan menjadi bangsa yang besar di muka bumi ini. Dari keturunan Yakub, Ishak dari istri Sarah ini sudah menguasai dunia sampai Isa lahir. Sebelum Masehi ini rata-rata keturunan dari Yakub. Kemudian keturunan dari Sarah kebanyakan tinggal di Arab karena ibunya dulu di Mekah. Semenanjung Arab ini dikuasai oleh keturunan Ismail. Kita lihat ini keturunan Ismail, dan ini keturunan Yakub. Dan yang ini tidak ada catatannya adalah keturunan dari Ketura, yaitu kita lihat dalam kitab Kejadian ini dibacakan bahwa Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak
tapi kepada anak-anaknya yang kita baca dari istri yang lain, memberikan pemberian, kemudian menyuruh mereka meninggalkan Ishak dan pergi ke arah timur. Jadi inilah yang kita baca. Maka dalam nubuat Taurat bahwa nanti keturunan dari timur ini akan memasuki Yerusalem. Maka sebagai seorang yang mempelajari Taurat, Injil, dan Quran, seharusnya kita bisa mempelajari secara holistik. Kita kembali pada father funding kita bahwa Ibrahim ini adalah bapaknya orang yang bertauhid, bapaknya orang Yahudi. Ini muaranya tauhidnya pada Ibrahim. Kemudian orang Nasrani ini tauhidnya yaitu pada Nabi Ibrahim. Kemudian orang Islam ini juga akan kembali pada tauhidnya Ibrahim. Maka sudah seharusnya kita ini mengenal yaitu bapak kita Ibrahim, bapak kita yang mempunyai kebijaksanaan, yang melarang manusia untuk terpecah belah. Maka kita ini sebagai orang yang mempelajari Taurat, Injil, dan Quran harus melihat lagi ada perintah terakhir, ya ahlal kitab lastum ala syai' hatta tuqimut Taurat. Hei ahli kitab, lastum ala syai', bagimu tidak ada sesuatu apapun sebelum menegakkan Taurat, Injil, dan Quran. Maka lewat media ini saya serukan, mari kita belajar bareng-bareng, belajar bersama-sama untuk mengenal lagi, mengenal kitab-kitab yang dulu dan mengenal kitab sebelum Quran, kitab yaitu yang orang menyebutkan ahli kitab. Karena dengan mempelajari kitab-kitab tersebut, maka kita akan mengerti keseluruhan tentang kejadian dunia, tentang yaitu keturunan-keturunan Ibrahim, tentang yaitu mengapa orang Israel ini selalu yaitu tidak bisa berbuat adil, sehingga sekarang ini Israel oleh Allah dihukum karena dalam kitab sebelum Injil juga pernah dikatakan
sahabat saya, hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Ya. Dan maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Tampaknya Benyamin Netanyahu ini gegabah dalam menafsirkan Taurat, sehingga dia menganggap dirinya ini adalah lion, singa yang akan merobek-robek kekuasaan yang menzalimi mereka. Ini kemudian secara tidak adil menyerang negara sekitarnya. Sebenarnya bertentangan bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah, setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan terbakar. Maka dalam hari-hari akhir ini kita perlu kebijaksanaan, jangan gegabah menafsirkan sesuatu, dan kita harus dengan hati-hati, dan kita minta setiap keputusan besar ini kita minta petunjuk pada Tuhan. Ya, Allah itu kreator, Allah itu Al-Malik, Allah itu Al-Alim, ilmunya itu tak terbatas, kekuasaannya tak terbatas. Maka jangan sampai keputusan karena ego kita ini akhirnya menghancurkan. Ya, kalau pimpinan keluarga ya membuat susah keluarganya. Ini kalau pimpinan negara ya membuat susah negaranya. Pimpinan desa membuat susah kampungnya. Maka benar bahwa kebijaksanaan itu adalah anugerah dari Tuhan. Dari mengapa Sulaiman bisa memimpin negara, karena dia ada hikmah. Padahal Sulaiman ini kalau bisa menyerang negara di sekitarnya pun bisa, tapi tidak seperti itu. Bagaimana dia itu menaklukkan Raja Bilqis tanpa perang, ya. Maka kita perlu hikmat. Hikmat ini adalah, kalau dalam perjanjian baru ada ruh, bahwa diri kita ini ada sifat Tuhan di dalam diri kita, ada sifat hikmah. Kalau di dalam Quran yaitu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ya. Ajaklah dengan manusia dengan hikmah dan mau'izatil hasanah, dengan perbuatan yang hasan, dengan contoh-contoh yang baik. Maka lewat mimbar ini saya menyeru pada ahli kita, pemimpin-pemimpin, untuk dalam memutuskan sesuatu ini harus dipikirkan efeknya. Membuat keluarganya ini susah enggak? Membuat rakyatnya ini menjadi susah enggak? Membuat orang yang dipimpinnya jadi susah enggak? Nah, ini penting kita ini untuk bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan jangan sampai gegabah. Gegabah itu memutuskan sesuatu itu dengan cepat, ya. Ada kalanya memang keputusan dengan cepat itu diperlukan, tapi keputusan-keputusan besar yang menyangkut diri kita dengan diri orang lain, dengan menyangkut masyarakat, ini harus dipikirkan secara matang-matang.
matang ya. Jangan sampai gegabah. Kalau gegabah nanti akan terbakar dengan sendiri, karena ini adalah janjinya Tuhan, janjinya Allah. Maka lewat ini saya mengajak ahli kitab untuk mengkaji kitab lagi, supaya Taurat, Injil, dan Quran ini bisa disinkronisasi, dimuhaiminkan. Maka lewat YouTube saya yang kedua ini, saya mengajak keturunan Israel dari jalur Sarah, Ishak, Yakub untuk mempelajari lagi Taurat dan mempelajari Injil serta mempelajari Quran. Dan keturunan dari Hajar, yaitu orang-orang Ismail yang menurunkan orang-orang Arab, ataupun mungkin keturunan Esau, saudara dari Yakub yang banyak mengembara di Eropa, yang kebanyakan mereka beragama Nasrani, untuk membuka kembali Taurat, Injil, dan mensinkronisasi dengan Quran. Dan keturunan keturo yang mungkin istri yang ketiga, yang banyak ke timur, menjadi orang-orang timur yang bertauhid, orang-orang yang suka mengalah, orang-orang yang punya sifat damai, lebih baik mengalah, tidak suka perang. Ini untuk membuka kembali Quran, Injil, Taurat, dan kitab-kitab yang lain seperti ini ya. Kita bahas bersama-sama sehingga kita akan bisa mensinkronisasi kebenaran-kebenaran. Kita bisa melihat kebenaran hakiki, yaitu haqqo tuqati haqqo. Kita bisa memberikan penjelasan kebenaran secara indrawi atau kebenaran secara hermeneutik, sehingga keduanya tidak akan saling menyalahkan dan bisa melihat sudut pandang dari kitab-kitab tersebut. Oke, kita di malam ini kita akhiri dulu pembukaan bagaimana kita proses pensinkronisasi Taurat, Injil, dan Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.